serta saudara-saudara mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang membanggakan. Malam minggu mahasiswa itu biasanya bertebaran di muka bumi, eh, memenuhi naluri kemudaannya. Macam-macam aktivitas anak-anak muda pada malam minggu, apalagi mahasiswa. Tetapi mahasiswa yang tergabung dalam eh, eh, asosiasi asrama perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu menghadiri kegiatan-kegiatan majelis, kegiatan-kegiatan taklim, pengajian, diskusi setelah beriman, yaitu berilmu. Karena ilmu itu dalam kaidah Islam itu berangkatnya dari wahyu. Jadi nggak mungkin orang berilmu kalau tidak mempercayai wahyu. Jadi kata Umar bin Khattab, tidak mungkin ada ilmu yang tidak bersandar pada wahyu. Jadi orang-orang yang berilmu tapi tidak dengan wahyu itu, kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, julukannya itu Amirul Mukminin ya, dia beda sendiri dia dengan yang lainnya. Eh, eh, Katanya itu akan problematik, bahkan bahasanya itu kalau saya tidak salah menangkapnya itu ya ilmunya sesat. Nah, kira-kira demikian. Maka Allah akan meninggikan beberapa derajat dari orang tersebut, beberapa derajat di sisi Allah. Eh, eh, Kalau kita perumpamakan dengan beberapa malam di dunia dengan di akhirat itu berbeda. Malam Lailatul Qadar itu katanya yang terjadi di dunia hanya satu malam itu kemudian bisa sebanding dengan 80 tahun ya, 80 tahun melakukan ritual ibadah. Kira-kira sedemikian hebatnya eh, apa asumsi-asumsi derajat yang kita kemukakan dan kembangkan dalam Mujadalah ayat 11 itu. Maka saya mengatakan, saudara-saudara, perempuan saya sebut saudara juga, harusnya saudara-saudari gitu. Tapi kayaknya agak kaku saya nyebut saudari itu. Saudara-saudara itu mendekatkan diri pada apa yang disebut dengan akan ditingkatkan derajat kehormatannya lebih tinggi dari yang lain. Tapi jangan ngarepin malam ini selesai ikut acara ini, besok udah naik derajatnya, jangan. Karena semua pakai proses ya. Nah, Allah itu sangat menghendaki dan sangat menyukai orang-orang yang berproses. Berproses itu dalam makna yang lebih bersifat jihad itu adalah berjuang. Ya, jihad fisabilillah. Itu Allah sangat menyukai itu. Dan janji Allah itu pasti. Kira-kira begitu. Maka kemudian kita akan membicarakan satu tema yang sering membuat anak muda pada hari ini itu terjerembab ya ke problem sosial yang bisa mempengaruhi perkembangannya di masa-masa yang akan datang
baik secara psikologis maupun secara sosial yang efeknya itu bisa kemana-mana begitu. Maka oleh teman-teman di asosiasi ya anak memahami dinamika bermasyarakat bagi mahasiswa di era kekinian gitu ya. Tidak mudah ini karena banyak orang di tengah-tengah arus deras perubahan yang sedemikian cepat dan kompleks, orang itu kemudian kebingungan. Lebih dari kebingungan jadi linglung. Sehingga kemudian kehilangan karakter, jati diri, kepribadian, dan hanyut dalam dinamika-dinamika yang sulit untuk dia pahami. Akhirnya kan dia menghadapi masalah toh, ada orang memaki-maki, dia ikut memaki-maki. Ada orang menghina, dia ikut menghina. Ada orang melakukan hal-hal yang tidak benar, dia ikut melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena realitas sosial hari ini demikian, apakah dalam dunia yang sesungguhnya atau dalam dunia yang maya itu, tanpa luna gitu kan. Jadi dunia yang sesungguhnya dan dunia maya itu eh, cenderung semakin bersifat provokatif di hadapan generasi anak muda yang hari ini itu konon eh, lebih dekat dengan apa yang diistilahkan sebagai Gen Z ya, Gen Z. Nah, jadi generasi terkini yang hidup dalam rentang kehidupan hari-hari belakangan ini dan hari-hari ke depan. Saya kira Andalah generasi yang akan memberikan kontribusi terbesar bagi pembangunan Indonesia memasuki 100 tahun atau 1 abad kemerdekaannya. Dan itu tidak lama lagi, sekitar 20 tahun lagi. Persis 20 tahun ya. Berarti kalau nanti 2045, usia Anda itu adalah usia yang sangat matang. Karena Anda nanti akan berusia di usia 38 tahun kurang lebih. Kalau sekarang 18 tahun. Kalau mahasiswa semester 1. Kalau mahasiswa ada yang semester 3, 5, 6 ya 40 tahun. Peran Anda, saudara-saudara sekalian, adalah peran-peran strategis. Maka peran-peran strategis itu sangat dibutuhkan dan sangat ditunggu oleh bangsa ini. Lalu peran-peran strategis itu bisa dilakukan kalau Anda terus-menerus meningkatkan kapasitas yang kompleks. Menyebut kapasitas yang kompleks karena tantangannya semakin kompleks. Kapasitas yang kompleks itu adalah kapasitas intelektual, kapasitas integritas, kapasitas namanya sosial, kapasitas spiritual, dan kapasitas lain yang memungkinkan Anda itu nanti akan melakukan lompatan yang besar dalam kehidupan yang semakin kompleks tadi. Maka saudara-saudara sekalian, saya ingin memulai dari perubahan dan mahasiswa itu ya. Perubahan dan mahasiswa. Mudah-mudahan suara saya cukup didengar ya, karena ini saya dalam perjalanan rumah, tepatnya sedang ada di Lampung, karena ada ritual kehidupan sosial gitu ya, ritual kehidupan sosial sekaligus juga ritual kehidupan beragama, menghadiri apa yang disebut dengan walimah atau undangan pernikahan dari famili, dari keluarga gitu. Nah, itu kan ritual sosial spiritual kan. Sehingga kalau tampilannya kurang bagus, saudara-saudara sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya mohon maaf.
suaranya mungkin atau lain sebagainya. Nah, perubahan dan mahasiswa. Mahasiswa ini sering disebut sebagai agen perubahan. Lalu kemudian perubahan itu dalam kehidupan kita di era-era sekarang itu berlangsung seiring dengan derasnya informasi. Informasi hadir berarti perubahan hadir. Informasi itu sekarang bukan lagi bulanan, bahkan mingguan, tetapi juga sudah detik. Nah, jadi kalau kita telat membuka HP kita itu sudah dijejali oleh berbagai informasi, baik dalam WhatsApp pribadi maupun WhatsApp, baik dalam Instagram kita, TikTok kita, maupun Facebook kita, dan kita-kita lainnya yang menjadi bagian dari proses-proses perubahan-perubahan semacam itu. Nah, maka kemudian kita ingin melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh Anthony Giddens, ya. Anthony Giddens ini seorang sosiolog kenamaan, ya, sosiolog kenamaan yang banyak melakukan riset dan menulis tentang masa depan dunia yang penuh dengan ketidakpastian itu. Eh, Masa depan dunia yang penuh dengan ketidakpastian itu yang dilukiskan oleh Giddens itu dalam dunia yang berlarian, ya, dunia yang berlari dengan kencang atau runway world. Nah, kita hidup dalam dunia semacam itu hari ini. Dalam dunia yang berlarian itu, maka semua orang ikut berlari. Kalau dia tidak berlari, dia injak dalam kumpulan manusia yang berlari. Kalau dia tidak berlari, dia juga akan menghadapi problem-problem lain yang tak terduga oleh dirinya dan mungkin juga oleh lingkungan di sekitar dia. Lalu dalam dunia semacam itu yang berlangsung adalah kompleksitas kehidupan penuh persaingan. Jadi persaingan di era lalu itu adalah persaingan yang masih dalam konteks sederhana, tetapi persaingan di era abad ke-20 adalah persaingan yang hebat. Tetapi di era abad ke-21, atau tepatnya pada dekade ketiga ini, persaingan itu sudah hebat, dan di tahun 45 kita bersama-sama bagaimana meningkat dengan dramatis gitu. Bukan lagi dramatis, tetapi sangat dramatis. Dalam dunia semacam itu, orang kemudian tidak memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan refleksi, merenungkan apa sesungguhnya yang terjadi. Kebanyakan orang. Kenapa? Karena dia bergerak saja, dia nyaris tidak memiliki ruang dan waktu yang cukup. Apalagi kalau dia sambil merenung dan merefleksikannya. Jadi merenung dan merefleksikan kehidupan itu sesuatu yang mahal pada era-era kekinian. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki komitmen tentang kesadaran gitu loh. Karena kesadaran itu wilayahnya dekat dengan perenungan, dekat-dekat dengan refleksi gitu. Tanpa itu ya manusia hidup hanya sekedar menjalani rutinitas, bahkan dikatakan oleh Giddens sekedar memenuhi hasrat libidalnya. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, hasrat libidonya. Apa itu hasrat libidal itu? Yaitu syahwat manusia. Syahwat itu tanpa batas, ya, unlimited dia. Dan kemudian manusia modern itu cenderung hidup dalam rangka untuk memenuhi syahwatnya, tetapi bukan kebutuhannya. Jadi syahwat itu dekat dengan keinginan. Keinginan itu syahwat. Tetapi kalau kebutuhan itu fitrah manusia, sunatullah. Maka orang modern itu kan cenderung
memperkaya gaya hidup dan semakin menjauh dari makna hidup. Nah, problemnya di sana. Nah, dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan libidalnya itu, dia kemudian tidak memperhatikan batasan-batasan yang ada. Apakah itu batasan nilai, batasan sosial, batasan moral, bahkan batasan-batasan ketuhanan itu sendiri. Maka kita sering mendengar apa yang disebut dengan apa itu? Nilai-nilai kemanusiaan itu semakin tersingkir dan terinjak-injak dalam dunia semacam itu. Kenapa? Karena memang perubahan berlangsung dengan sedemikian cepat, lalu orang-orang itu eh, eh, karena perubahan berlangsung dengan cepat, dia merespon perubahan itu dengan cepat pula. Maka dunia itu kemudian berlarian. Coba kita bayangkan, bagaimana waktu berputar dengan cepat. Tahu-tahu sudah hari Sabtu lagi. Tahu-tahu sudah ganti bulan. Tahu-tahunya sudah mau akhir tahun dan seterusnya dan seterusnya. Sudah mau puasa lagi. Sudah mau Idul Fitri lagi, mau kurban dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa demikian? Apakah durasi menit itu semakin berkurang? Tidak. Waktu manusia modern hari ini atau super modern hari ini itu sama persis dengan waktu manusia yang hidup dalam era-era primitif ribuan tahun yang lalu. Itu sama, nggak ada yang berubah. Tetapi perkembangan-perkembangan dunia yang diintrodusir oleh ilmu pengetahuan dan teknologinya berbasis digitalisasi telah menjadikan dunia ini seolah-olah berjalan dengan sedemikian cepat. Di situ. Sehingga kita kok kayaknya waktu 24 jam nggak cukup. Maka kemudian perubahan itu menjadi sebuah keniscayaan. Saya lanjutkan ya. Mereka yang tidak siap dengan perubahan itu mencakup segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Apakah dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, bahkan kehidupan dunia. Itu perubahan itu melanda keseluruhannya. Jadi orang-orang yang tidak siap dia akan punah, dia akan lenyap. Kita sama tahu apa yang dikatakan oleh Stephen Elop, Chief Eksekutif Puncak dari Nokia. Itu adalah korporasi dunia yang memproduk telepon seluler merek Nokia. Yang sekarang nggak ada lagi Nokia itu. Boleh dicek di mall-mall, di tempat toko telepon seluler, sekarang tidak ada. Padahal misalnya tahun 97 sampai tahun 2010 atau 2008, kalau ada 100 orang pakai handphone, ya, maka dapat dipastikan itu 95 itu pakai Nokia. Selebihnya dia pakai Ericsson atau pakai BlackBerry atau lain sebagainya. Tetapi 95 orang itu pakai Nokia. Lalu sekarang dia tidak ada, kenapa? Karena Nokia tidak mampu beradaptasi dalam perubahan-perubahan di bidang teknologi telepon seluler yang berlangsung dengan sangat cepat dan masif. Dia gagal melakukan proses alih teknologi dari telepon seluler berbasis berbasis analog kepada telepon seluler berbasis digital. Nah, Samsung, iPhone itu sukses melakukan itu. Maka kemudian Stephen Elop itu meratap dia. Dia bukan lagi mengeluh, dia meratap, menyesali apa yang
dilakukan dengan Kira tadi penuh udah dikasih kelalaian tahu. itu. Dia mengatakan kami tidak melakukan kesalahan apapun. Tiba-tiba kami kalah dan punah. Tuh. Tiba-tiba kami kalah dan punah. Jadi individu, keluarga, masyarakat, korporasi, negara itu bisa punah dalam kehidupan kalau kemudian tidak mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang berlangsung dengan baik. Uni Soviet lenyap loh dari muka bumi loh. Ya. Kemudian apa namanya itu? Yugoslavia lenyap dari muka bumi. Apakah Indonesia memiliki peluang untuk lenyap dari muka bumi? Ya, bisa aja. Apakah masyarakat kita memiliki peluang untuk lenyap dari muka bumi? Bisa saja. Apakah keluarga kita bisa lenyap dari muka bumi? Bisa. Apakah kita akan lenyap dari muka bumi? Bisa banget. Nah, kalau kita tidak mau melakukan introspeksi dan perubahan-perubahan dimaksud. Coba kita bayangkan ya. Dunia, kehidupan, ya, peristiwa-peristiwa masa lampau, ya, alam semesta itu teramat banyak memberikan pelajaran yang mahal-mahal itu kepada kita. Jadi sejarah dan alam semesta itu, dunia yang kita tempati itu adalah ibu kandung yang menyapih potensi kemanusiaan kita itu. Ya. Keduanya itu tidak pernah berhenti menyapa keberadaan kita yang hidup pada hari ini. Mereka yang hidup di masa lalu dan generasi kita yang akan hidup di masa depan tidak pernah berhenti menyapa dengan ragam cara yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling ramah hingga yang paling kasar. Terkadang kita itu dicubit dengan lembut, kadang kita ditempeleng dengan keras, disoraki, dibuli kita oleh kehidupan. Tapi berapa banyak individu, keluarga, masyarakat, bangsa yang mengambil pelajaran dari perlakuan-perlakuan dunia dan sejarah yang sangat mahal itu. Kita ini selalu mengulangi kekeliruan-kekeliruan yang sama dalam kehidupan. Nah, maka kemudian apa yang terjadi? Orang itu kemudian banyak mengalami kekagetan atau shock kebudayaan gitu ya. Dunia yang berubah itu sering perubahannya di luar kendali kita. Kita menginginkan A, lalu dunia mengarah kepada Z. Kita hari ini menginginkan Indonesia itu sejahtera, tapi Indonesia menjauh dari sejahtera. Krisis ekonomi, pengangguran, rupiah yang semakin tertekan nih 1-2 minggu ini. Lalu kemudian pertumbuhan ekonomi yang sangat di bawah moderat ya 4% asumsinya. Gross national income yang tidak beranjak dari 6.000 berat. Lalu kemudian pengangguran yang terus meningkat, kemiskinan yang terus meningkat dan seterusnya dan seterusnya. Itu perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan. Lalu masyarakat kita itu kemudian menjadi masyarakat yang reaktif, gelisah, marah. Nah, kan seperti itu kan. Lalu kita adalah bagian dari masyarakat yang reaktif, gelisah dan marah itu. Sehingga kemudian kita sering merespon segala sesuatu itu dengan memantulkan kegelisahan, kemarahan dan sikap-sikap yang reaktif itu. Wah, anak-anak muda itu dengan cepat mengambil intisari dari problem-problem yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat degradatif, kira-kira semacam itu. Nah, maka masyarakat berubah.
Ya. Kenapa masyarakat berubah? Karena dunia berubah. Nggak ada yang bisa menahan laju perubahan. Kalau kata para filsuf, kata para kiai, di dunia ini nggak ada yang abadi. Katanya kan gitu ya. Apa yang abadi di dunia ini? Nggak ada. Semuanya berakhir, mati. Semuanya hilang pada akhirnya. Tapi ada yang abadi itu. Yang abadi adalah perubahan. Perubahan itu selalu berlangsung. Nanti ketika malaikat Israfil meniup trompet menandakan berakhirnya dunia, the end of world, ya, berakhirnya dunia. Sesungguhnya ketika dunia berakhir lalu kemudian muncul dunia lain, itu perubahan. Jadi perubahan itu terus berlangsung. Maka kita yang hidup pada hari ini perlu bersiap-siap menghadapi perubahan yang terus-menerus. Apalagi dalam era kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Masyarakat kita berubah. Masyarakat kita itu sudah jauh sekali meninggalkan karakter-karakter masyarakat di era-era 70, 80, bahkan 90. Ya. Masyarakat kita itu prototipenya hari ini, kalau saya sebut sebagai society atau masyarakat yang sakit, itu saya nggak berlebihan loh. Masyarakat yang sakit. Anomali itu berlangsung di jalanan. Dilakukan oleh manusia secara kolektif. Itu menandakan masyarakat yang sakit. Kalau ada satu orang mengatakan maling, wah, orang nggak perlu mengkonfirmasi siapa yang maling, maling apa. Semua orang kemudian memukul bersama-sama. Nggak cukup memukul, ada yang nyiram bensin, bakar, semua orang menikmati kebakaran manusia itu. Itu gambaran bahwa masyarakat itu sakit. Kalau masyarakat sakit, maka anggota masyarakat sakit. Jangan-jangan kita adalah bagian dari anggota masyarakat yang sakit itu. Kecuali kita memiliki kesadaran. Jadi kira-kira semacam itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, saudara-saudara, kenapa masyarakat kita bisa sampai pada titik yang sakit tadi? Ya, Anda boleh tidak setuju dengan saya, boleh tidak sepakat dengan saya, nggak apa-apa. Yang penting Anda punya argumentasi, punya basis argumentasi yang logis untuk mengatakan masyarakat kita tidak sakit. Saya ingin mengatakan masyarakat kita sakit karena kita hidup dalam dunia yang sakit pada hari ini. Oke. Kenapa masyarakat kita sampai pada titik yang sakit? Wah, masyarakat kita secara genetik turun-temurun itu telah melalui berbagai revolusi dalam hidupnya. Membuat dia jatuh bangun, membuat dia menderita, menangis, dan tertawa begitu. Itu berlangsung seperti air mengalir, tidak ada henti. Air mengalir secara alamiah dari ketinggian ke bawah, kayak air terjun misalnya. Dan itu berlangsung berabad-abad lamanya. Dari masyarakat berburu yang semuanya itu dilakukan secara nomaden, kemudian masuk kepada masyarakat agraris, ya. Itu butuh waktu ratusan tahun. Lalu kemudian dari masyarakat agraris itu karena perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-17 yang ditandai dengan pengetahuan modern, itu kemudian masuk ke dalam apa yang disebut dengan revolusi industri. Masyarakat industri. Itu abad ke-17, masyarakat industri tercipta akhir abad ke-19, menjelang abad ke-20. Nah, lalu kemudian masuklah masyarakat pasca industri yang dinikmati oleh generasi saya dan generasi Pak Wawan misalnya, yang usianya di atas 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun. Itu masyarakat pasca industri. Karena saya sudah saya dewasa, usia-usia 25-30 tahun itu, saya di era reformasi. Ya, di era informasi maksud saya. Di era informasi. Nah,
Lalu era informasi itu kemudian memasuki episode yang kelima yang kita sebut dengan apa revolusi industri 5.0 itu, yaitu revolusi sosial. Eh, 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 Revolusi informasi itu melahirkan kondisi-kondisi masyarakat yang statis, yang menjauh dari nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai kemanusiaan, karena perkembangan mesin industri, ya, dan era informasi itu membuat manusia terpenjara dalam ruang-ruang teknologi yang bersifat mekanis dan sempit, yaitu HP, dunia dalam genggaman itu HP. Nah, maka kemudian muncullah sekitar 2000 2012 yang lalu, Perdana Menteri Jepang menawarkan apa yang disebut dengan revolusi sosial. Nah, kita mau berusaha untuk masuk ke dalam era itu. Jadi revolusi sosial, bagaimana masyarakat pasca industri itu kemudian juga eh, menjadi masyarakat informasi, eh, teknologi informasi itu menjadi bagian dari kepentingan untuk menumbuh suburkan kehidupan bersama gitu. Nah, intinya adalah itu. Eh, itu yang kemudian akan mendorong masyarakat itu tumbuh dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum masuk ke sini saya ingin menyampaikan poin lain, bahwa kita hidup di dunia perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah perguruan tinggi yang semangat dan jiwanya serta nilai-nilainya itu berdasarkan pada konsepsi semangat dan nilai-nilai Muhammadiyah. Apa itu semangat dan nilai-nilai Muhammadiyah? Semangat dan nilai-nilai yang berkemajuan, begitu ya. Semangat dan nilai-nilai yang berkemajuan. Muhammadiyah itu memiliki pilar-pilar penting. Antara lain adalah yang menjadi pedoman dari perilaku atau hidup bersama dari komunitas Muhammadiyah itu adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yang di dalam di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu ada pedoman bermasyarakat. Ada pedoman bermasyarakat, ya. Jadi bagaimana hidup bermasyarakat itu dilakukan dengan baik, maka disebutkan di sana. Ya, disebutkan di sana. Dalam anggaran dasar dan anggaran Muhammadiyah eh, dikatakan bahwa penting untuk memperhatikan landasan dari konstruksi berpikir Muhammadiyah dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, bagi warga Muhammadiyah, karena kita ini ada di perguruan tinggi Muhammadiyah, kita harus mengklaim diri kita sebagai bagian dari warga Muhammadiyah. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau belum bisa mengklaim demikian, ya berupaya untuk bisa memahaminya dulu. Islam mengajarkan setiap Muslim menjalin persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, dan kebaikan dengan sesama manusia, seperti dengan tetangga maupun dengan anggota masyarakat lainnya, masing-masing dengan memelihara kehormatan, ya, baik dengan sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Jadi harus dijaga itu hubungan baik yang bersifat menghormati. Dalam hubungan bertetangga atau bermasyarakat, bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga dan hak-haknya harus dipelihara, begitu kira-kira. Lalu yang kedua, setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, ya, dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan
memuliakan tetangga, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang, membantu, menjenguk yang sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lalu yang ketiga, memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Yang keempat, dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah, baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah, harus menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan yang diwujudkan atau mewujudkan kerjasama umat, sehingga kemudian tercapailah apa yang disebut dengan gagasan-gagasan baldatun toyibatun warabun gofur, atau masyarakat utama, yang di dalam mukadimah anggaran dasar itu disebutkan sebagai tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam guna mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Makanya gerakan Muhammadiyah itu gerakan pendidikan, gerakan kesehatan, dan gerakan pemberdayaan gitu loh. Jadi pilarnya itu sekolah atau perguruan tinggi, rumah sakit, dan panti. Nah, itu yang terjadi. Nah, oke, kita balik ke poin kita ya. Nanti kita hubungkan dengan apa yang telah saya sampaikan tentang PHIWM itu. Persinggungan antara mahasiswa dengan masyarakat. Jadi hubungan mahasiswa dengan masyarakat itu perlu dikaitkan hubungan mahasiswa dengan kebudayaan. Jadi mahasiswa itu kan orang yang belajar di perguruan tinggi ya, lalu kemudian dia bergerut dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan serta perguruan tinggi itu adalah apa istilahnya itu, instrumen-instrumen kebudayaan yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan menyebarluaskan, memperdalam, memperluas, memperanggun kebudayaan. Karena kebudayaan itu penting bagi manusia. Manusia yang tidak berbudaya itu kemudian adalah manusia yang tidak bisa hidup dengan wajar bersama manusia lainnya. Jadi kebudayaan itu penting. Bahkan Muhammadiyah itu adalah kebudayaan. Saya meyakini Muhammadiyah itu adalah gerakan kebudayaan. Kenapa? Karena dia ingin memajukan kehidupan. Setiap yang memajukan kehidupan itu dalam kategori-kategori ini disebutkan sebagai gerakan kebudayaan gitu. Nah, mahasiswa menjadi agen kebudayaan. Bahwa masyarakat kita sakit, kita harus menjadi aktor yang menyembuhkan penyakit di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Jadi mahasiswa menjadi agen kebudayaan. Yang berikutnya kemudian mengedepankan pandangan rasionalisme dan pandangan atau sikap utilitarianisme. Utilitarianisme itu adalah mengedepankan kepentingan-kepentingan yang luas, mengembangkan pikiran-pikiran yang luas, yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan bersama. Ini kalau Anda mengemban ini, Anda akan sejalan dengan cita-cita dan perilaku Ahmad Dahlan dan begitu. Saya kira salah satu poin yang paling penting dari masyarakat kita dan bangsa kita pada hari ini adalah semakin rumit dan semakin sulitnya mengembangkan pandangan-pandangan yang rasional dan sikap-sikap yang utilitarianistik itu. Wah, ini sangat tidak rasional dan individualis. Atau kalau tidak individualis ya primordialis. Asobiahnya tinggi sekali. Saya kira itu penting sekali. Gagasan-gagasan Ahmad Dahlan itu adalah gagasan-gagasan tentang universalisme kemanusiaan. Universalisme Islam yang digunakan baju kemanusiaan gitu loh. Makanya kan Ahmad Dahlan itu kan ketika misalnya mendirikan sekolah,
mendirikan rumah sakit, mendirikan panti itu bukan ditujukan buat orang Islam aja, tapi juga buat non-Muslim juga oke. Salah satu yang yang memiliki pembuktian secara historis dengan kokoh itu adalah ketika PKO Muhammadiyah yang kedua, PKO Muhammadiyah itu sejenis rumah sakit lah kalau sekarang ya. Eh, Rumah sakit Muhammadiyah yang kedua diresmikan pada tahun 1918 misalnya. Yang meresmikan itu dokter ya, bukan dokter Sutomo. Ya, Dokter Sutomo itu adalah anggota Muhammadiyah yang notabene-nya juga bagian dari Budi Utomo, pendiri Budi Utomo gitu loh. Bersama-sama dengan temannya yang tiga itu. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan satu lagi. Nah, dia tertarik dengan gagasan-gagasan Muhammadiyah dalam konteks kebudayaan dan masyarakat. Bagaimana Ahmad Dahlan itu ingin membangun masyarakat agar masyarakat itu bebas dari belenggu penjajahan, belenggu kebodohan, dan belenggu kemiskinan. Dia tertarik. Lalu Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah mendirikan rumah sakit. Dia semakin tertarik karena dia adalah tokoh nasionalis yang bergerak dalam bidang-bidang kesehatan itu. Lalu dia menjadi anggota Muhammadiyah dan dia mewakili Ahmad Dahlan meresmikan rumah sakit kedua Muhammadiyah. Apa yang dikatakan? Karena Ahmad Dahlan sudah sakit-sakitan, tidak bisa hadir, bahwa Muhammadiyah ini diadakan dan rumah sakit ini dibentuk oleh Muhammadiyah, tujuannya adalah melayani kemanusiaan. Maka barang siapa yang sakit tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk berobat karena miskin misalnya, tidak peduli etnisnya, sukunya, agamanya, dan bangsanya, datanglah dia ke sini. Maka dia akan mendapatkan pengobatan dengan percuma. Dengan percuma itu gratis maksudnya. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi persinggungan mahasiswa dengan kebudayaan itu adalah mengedepankan pandangan rasional dan utilitarian. Itu penting sekali. Lalu belajar dari pengalaman. Wah, pengalaman itu dikatakan guru yang paling baik. Orang itu paling susah belajar dari pengalaman. Nah, udah tahu itu gagal, dia ulangi lagi. Udah tahu itu menyakitkan, dia ulangi lagi. Udah tahu itu salah, dia ulangi lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi orang-orang yang rasional itu selalu bisa belajar dari pengalaman. Lalu yang berikutnya, modern dan selalu menatap masa depan itu. Jadi orang-orang muda, mahasiswa, dalam konteks bersinggungan dengan kebudayaan itu harus selalu menatap ke masa depan dan bersikap moderat, terbuka. Nah, karena perubahan itu terus berlangsung, kegagalan kita memahami dan memaknai perubahan itu akan menyebabkan kita mengalami ketertinggalan. Kira-kira semacam itu. Nah, mahasiswa mengakar pada kebudayaan. Kebudayaan itu ada di dalam masyarakat kita. Kalau Anda mengikuti apa yang dikatakan oleh Kunchara Ningrat dalam kajian-kajian dia tentang kebudayaan, Kunchara Ningrat itu kan mengklasifikasi kebudayaan itu pada 3 tingkatan. Ya, itulah mengapa saya katakan perguruan tinggi itu adalah kerja-kerja kebudayaan, pendidikan adalah kerja-kerja kebudayaan. Kunchara Ningrat mengatakan yang pertama, kebudayaan itu ada di kepala manusia. Ya, kepala manusia itu maksudnya adalah kemampuan dia berpikir. Nah, kira-kira begitu. Walaupun Islam itu kan menempatkan berpikir manusia itu kan bukan di kepala tapi di hatinya katanya. Jadi nalar manusia berpikir itu pada hatinya, kata Islam begitu kira-kira. Tapi kita lebih memahami atau lebih banyak mengetahui berpikir itu pada kepalanya karena di dalam kepala itu ada otak katanya. Nah, kira-kira semacam itu. Mahasiswa lahir dan besar dalam kebudayaan masyarakat.
Kunchara Ningrat mengatakan yang pertama itu di kepala manusia, maka itu disebut sebagai sistem berpikir. Nah, sistem berpikir itu melahirkan kebudayaan, maka disebut sebagai sistem kebudayaan. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu adalah sistem kebudayaan yang paling tinggi, yang disebut dengan kebudayaan tinggi atau high culture begitu ya. Apa HP yang Anda miliki itu walaupun harganya misalnya 10 juta, 15 juta, 30 juta, itu kebudayaan rendahan. Mobil yang berseliweran dengan mewah di jalan-jalan itu kebudayaan rendahan. Kebudayaan rendahan itu selalu diproduksi secara massal, karena untuk kebutuhan massal. Tetapi ilmu membuat HP ya, yang dimiliki oleh si Mark Zuckerberg itu, atau ilmu membuat mobil yang dimiliki oleh insinyur-insinyur di Honda dan Toyota itu kebudayaan tinggi. Jadi HP kebudayaan rendahan, mobil kebudayaan rendahan. Tetapi bagaimana caranya membuat HP, bagaimana caranya membuat mobil, itu kebudayaan tinggi. Saya ingin klasifikasi kebudayaan itu biar jelas. Yang kedua, kebudayaan itu terletak di masyarakat. Ini yang fokus kita pada malam ini. Kebudayaan yang terletak pada masyarakat itu kemudian memunculkan apa yang disebut dengan tradisi, nilai, pranata sosial, etika, dan seterusnya, yang disebut dengan sistem sosial. Jadi terletak pada masyarakat melahirkan sistem sosial. Kalau yang tadi sistem kebudayaan, yang kedua sistem sosial. Ini juga kebudayaan tinggi. Nah, sistem sosial itu apa? Misalnya ada lembaga-lembaga sosial seperti lembaga perkawinan, ya, lembaga sosial, lalu kemudian sekolahan, ya, itu sistem sosial. Di samping juga tadi dia memproduk ilmu sebagai sistem kebudayaan. Lalu kemudian banyaklah layanan-layanan publik yang berbasis masyarakat ya, ada RT, ada RW, itu sistem sosial. Ada tradisi dan nilai yang kemudian terlembaga dan mempengaruhi pola interaksi sosial, itu adalah pranata sosial dan sistem sosial. Yang ketiga adalah produk kebudayaan rendahan. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi, HP, laptop, ya, baju, model rambut, lagu pop, film, dan sebenarnya itu kebudayaan rendahan gitu. Tapi kita tidak bisa menilainya hitam putih, karena dalam kebudayaan rendahan itu ada nilai juga, ada kebudayaan tingginya. Misalnya kalau kita nonton film menarik, film menggugah, film memberikan makna dan pembelajaran, itu bagus juga gitu. Maka kemudian mahasiswa lahir dan besar dalam kebudayaan masyarakat. Mereka lahir dan besar dan dibesarkan di era digital, ya, dengan aneka teknologi yang lengkap dan canggih, yang mempengaruhi atau yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya. Nah, disinilah kemudian ada persinggungan. Saudara-saudara, sekarang ini Anda mau melakukan apapun semua serba mudah, ya, dengan teknologi dalam genggaman. Teknologi dalam genggaman itu mengisyaratkan bahwa dunia dalam genggaman. Anda mau apa? Mau beli makanan, tinggal pencet HP, makanan datang. Anda mau apa? Mau nonton, tinggal pencet HP, tiket di tangan. Anda mau apa? Anda mau pergi ke bioskop, mau nonton itu, tinggal pencet HP, Gojek, Gokar datang. Semua terfasilitasi oleh kemajuan teknologi. Walaupun untuk mencet itu harus ada isinya di dalam pencetan itu ya, yaitu rekening. Rekening harus ada isinya gitu. Kalau nggak jalan pencetan itu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Lalu kemudian di dalam HP itu bukan cuma aktivitas pesan, membeli, dan seterusnya. Di dalam HP itu juga ada aktivitas informasi. Ada kelompok-kelompok yang menawarkan tentang pertemanan dan permusuhan. Ada kelompok-kelompok yang menawarkan tentang makian dan pujian, dan seterusnya dan seterusnya. Watak manusia itu kan pada umumnya kalau dengan pujian itu nggak terlalu apresiatif.
apresiatif itu maksudnya tidak antusias. Tapi kalau ada makian, nah ada kenapa dia dimaki? Oh ya pantas dimaki, ya kita ikut memaki begitu. Maka dunia maya kita itu menjadi kisruh, menjadi bising. Eh, eh, Sesuatu yang benar itu belum tentu benar. Sesuatu yang salah itu belum tentu salah. Nah, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian semacam itu. Itu yang berlangsung dalam kehidupan kita. Dan itu mempengaruhi anak-anak muda pada hari ini. Dalam dunia semacam itu juga kemudian pertemanan itu menjadi sedemikian terbuka. Wah, Anda bisa masuk mencet sesuatu yang itu bersifat komunitas, tahu-tahu Anda sudah menjadi komunitas kelompok nongkrong malam hari, atau komunitas kelompok nongkrong pagi hari, atau komunitas kelompok nongkrong atau macam-macam, komunitas motor, komunitas ini itu dan seterusnya, atau komunitas bengong, nah, kelompok bengong sepanjang hari misalnya. Bisa terjadi yang kayak begitu. Singkatnya, kemudahan-kemudahan yang mempengaruhi Anda itu harus Anda saring dengan penuh keseriusan. Saya suka mencontohkan demikian. Betapa generasi hari ini itu menghadapi problem yang serius tentang bagaimana membentuk dan mengembangkan diri dalam kehidupan yang semakin memanjakan dan mudah itu. Jadi, saya Pak Kusmawan tadi itu di masa lalu kuliah ya, kalau dosen meminta mengerjakan tugas, ya kan, apalagi atau misalnya buat skripsi, maka saya harus mencari sumber itu keliling Jakarta. Wah, ke toko buku ini, ke pedagang loak di Senen, dan seterusnya. Karena nggak ada internet, nggak ada itu yang namanya Google itu. Saya harus jalan-jalan. Tapi anak-anak muda akan mengatakan, itu sih derita lo gitu ya kan. Saya menceritakan penderitaan nanti komentarnya batinya mengatakan ya DL Delo gitu. Jadi kira-kira tapi saya ingin memberikan perumpamaan betapa mudahnya Anda pada hari ini, tapi sekaligus betapa problemnya Anda begitu. Agar Anda menyadari itu. Eh, Nyarinya nggak mudah itu. Kalau bikin skripsinya 1 tahun, nyari sumbernya bisa setahun kalau mau menghasilkan skripsi yang bagus, atau tesis yang bagus, atau disertasi yang bagus. Lalu apa? Lalu nyusunnya itu perlu dibaca, membacanya itu juga butuh waktu dan seterusnya. Tapi hari ini tidak demikian. Hari ini Anda buka Google, Anda ketik judulnya, mainstream dari judul itu, maka seketika muncul semua itu puluhan ratusan buku, sumber. Seketika nggak perlu berlama-lama, hanya dalam hitungan detik. Nah, lalu kemudian Anda dengan mudah mendapatkan sumber itu. Kecenderungan manusia, sesuatu yang didapatkan dengan mudah, itu tidak dihargai dan dihormati oleh yang bersangkutan. Tetapi sesuatu yang didapatkan dengan sulit, itu selalu ada penghormatan pada sesuatu yang sulit itu. Nah, di situ bedanya. Nah, karena dia mudah didapatkan, dia nggak mau sentuh dengan serius. Ngapain dibaca? Dia cari aja, oh ini tinggal copy paste. Maka kemudian kecenderungan ilmu itu tidak matang. Bahwa untuk mencapai kematangan dalam kehidupan, orang harus melalui apa yang disebut dengan melakukan ritual yang sulit, yang susah. Dan ritual ini bersifat sakral. Dia nggak bisa itu dinihilkan. Tetapi mencari sumber, itu bisa dikategorikan sebagai ritual yang profan, yang bisa berubah karena kemajuan teknologi. Nah, sikap-sikap semacam itu akan memberikan dampak dalam kehidupan. Biasanya orang yang mendapatkan sesuatu dengan mudah, ya, dia tidak menghargai sesuatu yang dia dapatkan. Nah, sikap-sikap tidak menghargai itu kemudian merambah ke dalam dunia publik, ruang sosial. Berinteraksi dengan orang cenderung tidak menghargai juga, dan seterusnya, sehingga konflik dengan mudah sering terjadi. Nah, lalu gimana? Saya kira
Bagaimana masyarakat kita hari ini hidup dalam perubahan-perubahan yang cepat, lalu kemudian masyarakat kita itu mengalami problem secara sosial dan secara emosional, lalu kita juga menjadi bagian dari masyarakat yang problem itu harus kita simak dengan pemahaman untuk terus berubah dan membuka ruang-ruang baru melalui eh, pendekatan-pendekatan kebudayaan tadi. Nah, kebudayaan kita itu sebenarnya kebudayaan yang unggul ya, kebudayaan yang mahal. Kenapa saya katakan kebudayaan nenek moyang kita itu kebudayaan unggul? Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengutip kajian dari Van Leur, sejarawan Belanda yang mengkaji Indonesia, Indonesia itu pada abad-abad ke-10-12 itu strata kehidupan sosialnya itu sama dengan orang-orang di Itali, ya, di Prancis, di apa namanya itu Barcelona apa namanya Spanyol gitu. Apa buktinya? Hmm, ini terutama masyarakat pesisir ya, karena kajiannya kan tentang pesisir ini. Kalau pedalaman kan masih sangat rumit. Nah, karena perubahan-perubahan sosial itu berlangsung di pesisir pantai. Karena dulu interaksi interaksi berlangsung itu melalui pantai, melalui laut, ada pelayaran dan seterusnya. Jadi Van Loer itu melukiskan bahwa di Indonesia ya kehidupan-kehidupan di bandar-bandar pelabuhan di Indonesia itu memiliki prototipe kehidupan yang sama dengan pelabuhan-pelabuhan besar di Eropa, di Florence, di Venezia, ya, di Spanyol, di Prancis dan seterusnya. Sama, misalnya, di Indonesia itu sudah ada hotel sebagaimana di dunia Eropa itu ada hotel, penginapan maksud saya. Di Indonesia itu ada cukai. Barang keluar masuk itu dipungut cukai. Di sana juga begitu. Bandar-bandar pelabuhan di Nusantara pada masa itu sudah ada yang namanya apa? Yang namanya eh, 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 pajak, yang namanya bank dan seterusnya. Di sana sudah ada. Jadi ada kemiripan tingkatan begitu. Eh, eh, dengan demikian sesungguhnya kita memiliki kebudayaan dan tradisi yang kokoh. Jadi kalau Anda perhatikan bagaimana orang-orang Jepang ya, itu selalu memegang teguh eh, eh, apa integritasnya. Jadi pejabatnya kalau salah itu mundur, nggak perlu berlama-lama dia. Hmm? Salah itu bukan karena dia korupsi, misalnya. Dia salah ngomong aja dia mundur. Atau dia sekedar memberikan surat sakti atau kata belece zaman Orde Baru itu disebut kata belece kepada orang, lalu kemudian itu bukan kewenangan dia bisa mundur. Kalau di Indonesia kan berbeda tuh. Nah, maksud saya Jepang memiliki budaya malu itu melalui tradisi yang panjang yang dimiliki oleh para samurai di era-era apa namanya itu shogun dan seterusnya begitu ya. Eh, eh, Tradisi yang panjang rasa malu itu pada era itu adalah malu kalau kemudian kalah eh, berkelahi, kalah bertarung sebagai samurai. Dia bunuh diri dia itu. Malu kalau kemudian mm, apa namanya eh, eh, kehormatannya diganggu dan seterusnya. Nah, di Indonesia ada tradisi kayak begitu, masyarakat kita punya. Eh, Misalnya orang-orang Bugis Makassar tuh ya, dengan budaya sirinya. Orang-orang Makassar itu, Bugis itu, kalau dia malu, dia membunuh orang itu. Nah, ya, kapan dia malu kalau dia ditempeleng di depan umum? Kapan dia malu kalau anaknya atau istrinya diganggu oleh orang? Dia bunuh itu. Di Madura budaya carok loh. Baru-baru ini kemarin kita heboh dengan peristiwa carok ya. Itu harga diri itu. Nah, Jepang berhasil mentransformasikan nilai-nilai dalam masyarakat itu ke dalam kehidupan modern. Sehingga pejabatnya itu punya malu gitu loh. Nah, kita gagal mentransformasikan tradisi ke dalam kehidupan modern gitu. Sehingga pejabat-pejabat kita itu santai aja kan.
udah ditangkap KPK juga dia masih bisa senyum di ruang publik. Nah, seperti itulah problem perubahan sosial pada kehidupan masyarakat kita. Nah, saya ingin memberi contoh nih antara Korea Selatan dengan Ghana. Ini riset yang dilakukan oleh Samuel Huntington ya pada tahun 90. Risetnya settingnya tahun 60-an. Pada tahun 90 Huntington melakukan riset di dua negara, Korea dan Ghana. Dua negara adalah negara dengan kondisi yang sangat terbelakang. Ya, Ghana adalah negara yang hitam di benua hitam. Ya, artinya Afrika gitu. Negara yang hitam itu artinya masa depannya, kehidupannya. Korea adalah negara yang porak-poranda akibat perang saudara yang berlangsung antara tahun 50 sampai tahun 55 antara utara melawan selatan. Nah, oke. Betapa mirip ekonomi kedua negara ini pada waktu itu. Dua negara ini kira-kira memiliki tingkat produk domestik bruto atau PDB per kapita yang setara. Ya, mungkin sekitar 600 atau 500 lah begitu. Nah, tetapi Anda saksikan dari tahun 60 menuju tahun 75-80. Hanya dalam durasi 14 tahun, Korea Selatan mengalami perkembangan yang berbeda dengan Ghana. Bahkan unggul dalam ekonomi global. Jadi tahun 80 Korea Selatan itu sudah dijuluki sebagai the rising star. Ya. Nah, lalu juga dijuluki sebagai the miracle Asia, keajaiban Asia. Karena ekonominya tumbuh. Keajaiban Asia itu kan Korea, Singapura, ya, Taiwan, Hong Kong. Nah, Cina belum masuk waktu itu. Cina itu kan mulai booming tahun 90. Ini tahun 80 ini. Tahun 90 melesat besar dia di tahun 2000 Cina. Indonesia punya peluang untuk itu. Dengan masyarakatnya itu punya peluang untuk itu, tapi kita gagal mengambilnya. Tahun-tahun 80 kita mengalami tahun 70-80 kita mengalami surplus ekonomi dari minyak. Apa yang disebut dengan bonansa minyak. Ledakan harga minyak itu menguntungkan kita pada masa itu. Karena lifting minyak kita itu masih tinggi, masih 1,5 juta atau 1,7 juta barel per hari. Ya, untung besar kita nikmati itu. Tapi kemudian kita gagal maintenance pertumbuhan ekonomi dan minyak itu. Pertumbuhan ekonominya bagus, tapi inflasi kita juga tinggi. Inflasi kita itu mendekati 2 digit ya, 8, 9, 10%. Pertumbuhan ekonomi kita di Orde Baru itu 7, 8, 9%. Dan itu sulit sekali kita raih sekarang ini. Paling-paling kita ya 4,5, 5%, 6%. Target presiden 8% itu kayaknya nggak mungkin bisa dicapai. Nah, itulah problemnya. Apa yang terjadi dengan Ghana itu? Ghana mengambil model pembangunan dengan mengadopsi pada Barat melulu sepenuh-penuhnya. Tetapi Korea dia mengambil dari nilai-nilai dan tradisi yang dia miliki. Dalam perspektif di atas, maka mahasiswa perlu mengadopsi nilai-nilai yang berangkat dari akar budayanya. Jangan ragu dan jangan malu. Nah, tentu saja dengan melakukan modifikasi atas berbagai perkembangan dan kemajuan zaman. Ruang untuk membangun diri itu ya harus dibangun atas kompromi, tradisi, dan kebaruan gitu loh. Ini kan pernah ditawarkan oleh Sultan Takdir Ali Sabana pada sekitar tahun-tahun 30-an yang kemudian menyulut apa yang disebut dengan polemik kebudayaan ya antara Takdir Ali Sabana dengan Pane bersaudara pada masa itu. Jadi bagi Takdir, kemajuan Indonesia itu adalah dengan membuka diri pada pikiran-pikiran dan nilai-nilai Eropa Barat. Ya, tentu dengan memixing dengan nilai-nilai kita. Tetapi Pane bersaudara dan teman-temannya mengatakan kemajuan Indonesia itu harus berangkat dari tradisi dan nilai yang penting. Nah, saya ingin mengatakan kebudayaan kita itu perlu.
kita itu melupakan kebudayaan kita. Kita melupakan basis sosial masyarakat kita. Walaupun saya katakan masyarakat kita adalah masyarakat yang sakit, tapi sebenarnya lokal jenius atau genuisitas dari masyarakat kita itu terkubur. Kalau mau digali lagi, oke lah, kira-kira begitu. Nah, ini sudah saya contohkan. Nah, lalu apa yang terjadi dengan kehidupan kita, masyarakat kita? Nah, saudara-saudara, Anda hidup dalam dunia yang keniscayaan, tapi kita harus hati-hati dengan teknologi tadi. Jadi teknologi modern itu produk kebudayaan yang disebabkan karena kepasipan kita di dalam menerima teknologi itu, kemudian dia menguasai kita. Jadi teknologi menguasai manusia, bukan manusia menguasai teknologi. Itulah penting yang saya katakan tadi, apa yang disebut dengan revolusi sosial. 5.0 itu, 5.0 itu. Jadi teknologi itu kelihatan nampak netral ya, ketika dia diciptakan. Tapi kemudian ketika dia dipakai dan digunakan, dia menjelma menjadi alat bantu yang efektif menindas kita, menindas manusia gitu loh. Coba bayangkan Anda setiap hari harus nengok HP ini berapa jam. Saya dapat laporan dari HP saya bahwa saya menggunakan HP ini rata-rata antara 5 sampai 6 jam per hari. Dia sebutkan di situ. Lama sekali saya menggunakan HP ini. Walaupun saya menggunakan HP itu bukan semata-mata saya berselancar, bersantai-santai. Enggak, saya menggunakan HP itu kadang-kadang saya menulis, kadang-kadang saya membaca, kadang-kadang ya saya memang berselancar melihat TikTok dan seterusnya. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa kehidupan kita itu semakin ke depan akan semakin banyak dihegemoni oleh teknologi. Ya, dengan demikian kita akan sangat bergantung kepada teknologi. Teknologi itu adanya pada ruang-ruang privat kita. Ya, kita ada di kamar. Tetapi karena dia terus berkembang, teknologi sudah berada dalam ruang publik kita. Ya, coba Anda perhatikan orang-orang yang nongkrong di kafe-kafe itu. Ya, mereka tidak berinteraksi satu sama lain. Mereka sibuk dengan gadget mereka. Bahkan kadang-kadang lucu ya, satu keluarga masuk ke restoran, mau makan, nunggu makanan nggak ngobrol, tidak bercengkrama. Itu bukan tipikal keluarga tahun 70, 80, 90. Masing-masing sibuk dengan HP-nya. Anak ngelihat HP, istri ngelihat HP, suami ngelihat HP. Itu fenomena kita itu. Nah, maka kemudian perlahan-lahan aktivitas sosial itu terbunuh dalam pengertian yang real. Aktivitas sosial itu semakin menyempit. Saya khawatir, walaupun agak lebay saya, agak dramatis gitu. Saya khawatir di kemudian hari, entah 10, 20, 30 tahun yang akan datang, orang itu tidak lagi bisa atau tidak lagi memiliki kepekaan sosial di dalam menghadapi kehidupan kemanusiaan bersama itu. Itu kok kayaknya bayangan-bayangan yang sedikit banyak akan mewujud. Karena ramalan saya tentang teknologi ini 2-3 poin sudah terbukti. Tahun 2005 saya bicara di hadapan mahasiswa saya, satu ketika nanti saya bilang akan ada mobil tanpa awak, tanpa sopir. Dan sekarang sudah mulai terbukti ya. Satu ketika nanti akan Anda bisa mengetik tanpa mengetik gitu loh. Artinya ada alat bantu infrared yang dihubungkan dengan laptop Anda, lalu ada kode-kode password tertentu, dia ngetik sendiri dengan tingkat durasi yang 0. Saya lukiskan bagaimana mobil tanpa awak itu. Kalau Anda hidup di Jakarta atau di kota-kota besar seperti Medan, Bandung, dan seterusnya, Anda punya mobil, Anda mengendarai mobil, lalu Anda nggak butuh supir. Mobil dikendalikan oleh teknologi yang canggih, dan sekarang sudah dicangkokkan apa yang disebut dengan GPS itu. Itu GPS itu
pintu awal untuk masuk ke dalam mobil tanpa awak. Lalu GPS nanti disetting dengan sedemikian rupa akibat kemajuan teknologi, maka kemudian GPS dilengkapi dengan alat pengaman. GPS mampu memprediksi jarak 1-2 kilo ke depan. Jadi 1-2 kilo orang belum nyebrang, dia sudah prediksi orang ini akan nyebrang. 2 kilo ke depan kasih tahu ada pohon di sebelah kiri, ada lampu merah, lalu ada belok kiri, belok kanan, tujuan Anda adalah lurus, dan seterusnya. Dengan tingkat kesalahan 0%. Canggih nggak yang era kayak begitu? Nah, jadi saya ingin mengatakan teknologi memang membantu, tetapi teknologi juga kemudian bisa membuat problem bagi kehidupan bersama kita. Nah, disitulah kemudian masyarakat itu mengalami proses-proses degradatif nalar sosialnya. Coba bayangkan, masyarakat yang tidak memiliki nalar sosial atau memiliki nalar sosial yang rusak, konsekuensinya bisa dibayangkan. Orang itu dengan mudah bisa berantem loh di jalanan loh. Hanya sekedar lihat-lihatan, apa lo lihat-lihat? Itu sudah terjadi fenomena hari ini. Nah, ini lampu merah sama lampu merah mati, ketemu di tengah jalan. Nit. Ban sama nyenggol toh. Nah, lalu kemudian turun, dipukul orang. Itu sudah terjadi. Jadi kepekaan sosial itu mengalami degradasi atau penurunan, sensitivitas personal itu mengalami peningkatan, orang sensitif, orang menjadi reaktif. Nah, situasi semacam itu digambarkan oleh Herbert Marcuse, seorang tokoh mahjab dari mahjab Frankfurt generasi kedua atau ketiga, sebagai teknologi tidak netral. Ia sebenarnya memperbudak dan membantu menindas kita. Nah, sekurang-kurangnya yang ditindas itu adalah nalar sosial dan nalar kemanusiaan kita ditindas. Karena kita semakin individualis. Kita tidak lagi menyapa terhadap yang dekat, kita menyapa terhadap yang jauh. Lalu kemudian sapaan-sapaan semacam itu juga sapaan dalam dunia maya, yang itu membuat kenikmatan berhubungan sosial itu tidak dirasakan lagi. Kira-kira semacam itu. Saya mungkin agak lebay ya, agak dramatis menggambarkan situasi ini, tetapi ini sebagai cara untuk kita memiliki defense terhadap perkembangan teknologi yang cenderung problematik tadi. Nah, generasi Z, Anda bukan generasi milenial ya. Jadi kita menghadapi multi krisis ya, krisis moneter, ekonomi, politik yang bermula sejak 97. Bahkan kita mengalami krisis moral dan seterusnya. Pada gilirannya juga telah mengakibatkan terjadinya krisis sosiokultural dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Masyarakat yang tercabik itu ya. Jadi jalinan tenunan masyarakat itu, fabric of society itu tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat. Coba Anda bayangkan, tadi pagi saya ketemu dengan famili saya ya, saya singgah. Dia menggambarkan di kampung sekarang tingkat kejahatan meningkat karena paceklik. Ini di Lampung, saya lagi di Lampung ya. Paceklik itu disebabkan karena krisis ekonomi secara umum yang kita rasakan semua, tetapi ada problem. Krisis ekonomi memukul kehidupan pabrik. Kalau Lampung itu singkong ya, yang dominan. Jadi singkong itu nggak ada harganya turun, sehingga kemudian orang bingung mau bertanam singkong tuh, harganya turunnya dramatis sekali. Dari katakanlah 2-3 ribu itu sekarang sekitar 600-500 saja per kilo. Kan merosot sekali kan. Nah, lalu kemudian karena krisis semacam itu ya masyarakat mengalami ketercabikan sosial, pencurian, kemalingan itu menjadi lebih intens terjadi. Nah, seperti itu. Karena situasi-situasi problem sosial, ekonomi itu biasanya memunculkan kejahatan, memunculkan sikap-sikap intoleransi, dan akhirnya mencederai kebersamaan, kira-kira semacam itu. Oke,
Nah, krisis sosial budaya yang meluas itu dapat kita saksikan dalam bentuk disorientasi dan dislokasi pada banyak generasi. Nah, bebas bablas, disintegrasi sosial politik yang bersumber pada euforia kebebasan yang nyaris kebablasan. Kalau kita perhatikan kan masyarakat kita sekarang bebas loh. Jadi kemarin itu ada kerusuhan akibat demo-demo, lalu berkembang menjadi kerusuhan, rumah menteri, rumah anggota DPR dan seterusnya kok dijarah begitu, nggak ada yang bisa menanganinya. Tentara, polisi nggak bisa menanganinya. Masyarakat tidak bisa menghindari dan menanganinya juga. Nah, jadi ini kebebasan yang kebablasan gitu ya. Orang bicara sebebas-bebasnya. Kalau pembicaraan yang bebas itu logis, rasional dan dipertanggungjawabkan, oke. Tapi kebanyakan pembicaraan yang bebas itu kan didasarkan oleh kebencian, oleh ketidaksenangan dan oleh partisan, sikap partisan untuk mendukung kelompok-kelompok tertentu dan tidak mendukung kelompok tertentu. Yang itu saya kira nggak ada nilai positif. Nah, lalu kemudian kesabaran lenyap, hilang ya dari masyarakat kita. Yang suka saya gambarkan tadi, bagaimana masyarakat kita itu ya pemarah, ya, gampang memaki sekarang, gampang mengkonsolidasikan kekuatan massalnya itu dan seterusnya. Lalu kemudian konflik berkelanjutan, konflik berkelanjutan, ya. Kekerasan yang bersumber atau sedikitnya bernuansa politik identitas itu sering berlangsung. Lah, itu menyebabkan kemerosotan di berbagai hal, ya, serba merosot sekarang ini. Merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, terhadap etika, terhadap moral, terhadap kesantunan. Nah, Anda harus memahami perubahan-perubahan semacam ini karena seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau Anda tidak memahami perubahan semacam ini, Anda larut dalam situasi-situasi semacam itu akan merugikan Anda loh. Karena hukum-hukum kehidupan yang original tetap akan berlaku dan menghukum Anda. Kalau Anda melakukan kesalahan-kesalahan yang seketika itu dibiarkan dan ditoleransikan, seketika itu tidak ada sanksi sama sekali, tapi kemudian rekam jejak Anda menghantui Anda. Lalu kemudian ruang-ruang kehidupan menutup diri terhadap Anda. Nah, itu akan berakibat serius kepada Anda misalnya, semacam itu. Oke, ini saya lewati saja ya. Oke, 5 menit lagi nggih, Bapak. 5 menit lagi. Ya, saya tuntaskan saja ini. Nah, nilai-nilai sosial. Bagaimana generasi Z memaknai arti sebuah keluarga? Itu juga penting untuk digali. Bagaimana Anda memaknai keluarga, memaknai keberadaan ayah dan ibu, memaknai keberadaan saudara. Rumah cenderung menjadi tempat kos, pulang, makan, tidur, berangkat, pulang, makan, tidur, berangkat. Nah, itu harus menjadi perhatian Anda. Agar kemudian tumbuh ikatan-ikatan yang bersifat emosional, ikatan-ikatan yang bersifat kultural, ikatan-ikatan yang bersifat sosial, dan ikatan-ikatan yang bersifat spiritual yang kemudian membentuk apa yang disebut dengan family, keluarga dan seterusnya. Anak dan orang tua, bagaimana mereka memandang hubungan antara anak dan orang tua? Tadi paketnya. Role model. Apakah orang tua merupakan role model bagi anak-anaknya? Bagi mereka atau lebih memilih role model di luar dalam hubungan kekeluargaannya. Itu harus menjadi renungan Anda gitu loh. Karena Anda itu kalau saya mohon maaf kalau di rumah ternyata kondisinya nggak tertolong lagi, Anda satu ketika akan menjadi orang tua. Nggak lama lagi tuh kalau usia-usia Anda. Ya ada yang 4 tahun lagi, ada yang 4 tahun kurang, ada yang 4 tahun lebih, 5 tahun, 6 tahun nanti jadi keluarga. Itu harus menjadi pikiran dan pemaknaan. Ya nggak usah dihantui oleh ketakutan karena saya mendengar dan mengamati anak-anak muda sekarang itu nikah itu takut Bu Sofi. Kayaknya enak enak bujangan. Lalu nanti polanya bergeser seperti pola kehidupan di negeri barat. Nggak perlu nikah, toh
bisa hidup bersama dan seterusnya. Nah, ini yang problematik, sangat problem. Nah, itu harus menjadi perhatian bersama kita. Nah, oke lah, saya nggak punya waktu lagi. Nah, ini yang saya maksudkan. Satu hal yang perlu diketahui oleh Anda bahwa Anda hidup sekurang-kurangnya 4 tahun ke depan itu di dalam lingkungan Muhammadiyah. Anda harus mengetahui bahwa Muhammadiyah itu adalah agen yang mentransformasi masyarakat kita, antara lain ya. Tentu ada yang lain juga, ada NU, ada Persis, ada lain sebagainya, ada juga partai-partai politik dan seterusnya. Tapi Muhammadiyah adalah agen transformasi yang memiliki instrumen cukup, bahkan lengkap. Nah, jadi Anda bersyukur tuh menjadi bagian dari komunitas mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi Aisyah. Human resources-nya dahsyat. Anda jangan merasa minder. Kampus Anda cuma punya 10.000 mahasiswa, tapi kampus Muhammadiyah itu punya 120.000 mahasiswa misalnya. Harus gagah di situ. Nah, sambil terus mengembangkan dan belajar tentang apa itu Muhammadiyah, tentang apa itu masyarakat, apa itu bangsa dan negara kita, lalu intelektualitas Anda bisa menghubungkan ketiga persoalan itu. Lalu kemudian akan memunculkan apa yang disebut dengan tesa atau sintesa yang baru di dalam kepala Anda. Lalu itu mengalami internalisasi di dalam diri Anda, lalu akan muncul pikiran, sikap, dan perilaku yang positif, yang itu bisa membangun dan menuntun masyarakat kita itu keluar dari derita sakit yang dialaminya. Kira-kira semacam itu. Saya kira itulah ya yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih dan mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi selanjutnya kami persilahkan untuk bisa berdiskusi, berdialog dengan Bapak Desvian. Dua penanya ya. Bisa ini raise hand dulu. Yang pink juga nggak ada. Ini ya. Nah ini juga ini kali adanya satu. Ya, silakan. Nggak ada. Mungkin karena udah malam kali ya Bapak. Iya, udah ngantuk. Tapi masih ramai itu. Bisa kita buka untuk dua penanya, disilahkan. Bagi para mahasantri, topik yang cukup menarik yang memang menjadi tantangan untuk menjadi tantangan untuk saat ini ya, apalagi teman-teman mahasantri sebagian besar itu generasi Z, di mana mereka lahir langsung ketemu dengan digitalisasi. Silakan bagi yang mau bertanya. Atau saya hello boleh? Tidak ada. Mungkin dari saya aja Bapak satu pertanyaan. Ini Silakan. bagaimana ya membangun kesadaran untuk para generasi sekarang, di mana tantangan yang begitu kompleks, bagaimana mereka membangun kesadaran mereka bahwa tentang bagaimana menyikapi era digital yang cukup ini ya, perkembangannya yang cukup luar biasa, di mana ada poin plus minus begitu. Nah, itu membangun kesadaran mereka terhadap kecerdasan digitalisasi itu seperti apa begitu. Sehingga tidak merubah ini ya,
kehidupan bermasyarakat begitu, budaya yang luhur yang sudah tertanam dari dulu itu tidak tergerus dengan digitalisasi. Ya, Bu Sofi dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi kan kesadaran itu kan tidak muncul dalam ruang yang hampa. Kesadaran itu muncul dalam batin yang kokoh, dalam batin dan pikiran yang kokoh, batin dan pikiran yang diisi oleh ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan yang terus-menerus dia tajamkan sehingga dia membentuk apa yang disebut dengan nilai, dengan karakter dan kepribadian gitu. Nah, saya kira demikian itu. Maka kemudian proses-proses macam itu akan membentuk kesadaran, dan kesadaran itu digunakan sebagai tools atau alat untuk memahami kehidupan. Itu penting sekali dan memang tidak mudah. Individu yang ingin mencapai tingkatan semacam itu tuh harus banyak berkorban waktu, banyak berkorban pikiran, bahkan banyak berkorban anggaran gitu loh. Beli buku, baca buku, mengamati gitu kan, ya jadi sosiolog anulah ya, sambilan gitu ya, mengamati perilaku orang dan seterusnya. Itu akan membentuk karakter kita juga. Maka kemudian kita bisa memahami bahwa dunia hari ini adalah dunia yang berbeda. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena saya memahami bahwa ada perubahan-perubahan yang tidak bisa direm, apalagi dihindari, tetapi kita bisa mengkalkulasikan dan merasionalisasikan perubahan-perubahan itu disebabkan ada seperangkat kesadaran di dalam diri kita. Nah, saya kira itu berproses. Tentu anak-anak muda seperti mahasiswa yang usia 18 sampai 21, 22 itu tidak mudah mengunyahnya. Mereka akan banyak berkecimpung dengan teman sebaya, dan teman sebaya itu memiliki perilaku kolektif, memiliki sikap kolektif, dan memiliki pikiran kolektif yang identik sama. Nah, tetapi juga mereka tidak hanya bersama-sama dalam kurun waktu yang penuh. Nah, dalam kurun waktu yang tidak bersama, mereka adalah makhluk individual. Jadi manusia itu kan begini, manusia itu akan muncul kesadarannya ketika dia sendiri. Nah, cobalah dipikirkan itu, direnungkan. Ketika dia bersama-sama, dia nggak punya kesadaran personal itu. Dia akan memiliki kesadaran komunal. Nah, problemnya adalah kesadaran komunal itu kesadaran yang semu. Kesadaran yang dibentuk oleh fenomena-fenomena sesaat. Nah, tetapi kesadaran personal itu adalah kesadaran yang genuine, yang munculnya dalam kesendirian. Orang melakukan refleksi, orang merenung, orang berpikir, akan muncul. Nah, membandingkan itu dalam situasi kayak begitu. Tapi kalau dalam kelompok-kelompok massal itu ya yang ada adalah kesadaran semu. Saya ambil contoh misalnya. Sekarang fenomena itu nggak nampak. Tahun-tahun 80 di Jakarta itu orang belum terlalu banyak. Jadi banyak orang pergi menggunakan kendaraan umum, bis, metro mini gitu ya. Itu kalau jam 6 hari Senin, Selasa, Rabu itu ngantri semua. Wah, penuh. Ada bis datang tuh, semua muka itu kemudian mengarah kepada bis itu. Begitu kan? Melongok dia. Kompak, nggak ada yang mengomandoi. Lalu kalau bisnya itu bukan bis dia, balik dia ke posisi dengan rasa kecewa gitu kan. Bukan. Tapi kalau itu bis dia, mereka kemudian bergerak secara spontan mengejar bis itu. Itulah yang disebut dengan kesadaran semu.
Lalu mereka berangkat ke kantor itu juga kebanyakan bukan dengan kesadarannya. Karena dipaksa oleh sistem. Harus masuk loh jam 8, kalau nggak di PHK gitu. Jalan lah dia. Jarang yang dengan kesadarannya. Atau orang nonton bola gitu ya. Wah, serangan betul-betul serius nonton. Bola ditembak ke gawang. Gol, gol, semua teriak gol gitu ya. Kalau nggak gol, aduh nggak gol gitu. Kekecewaan semacam. Nah, itu yang saya maksudkan dengan kesadaran yang semu atau kesadaran palsu gitu loh. Nah, kesadaran yang tidak memberikan dampak bagi kehidupan yang lebih baik dalam pengertian-pengertian apa? Sikap, perilaku, kebersamaan dan seterusnya. Nah, maka kemudian anak-anak muda itu juga harus menyediakan waktu, menyediakan ruang untuk melakukan proses-proses kesendirian ya. Apa itu proses kesendirian itu? Membaca, eh, pembicaraan orang. Kalau sekarang momennya banyak loh, ada YouTube ya, ada tayangan-tayangan pengajian, seminar yang bagus-bagus itu ditonton. Di samping itu melatih kita untuk mendengar, tapi melatih kita juga untuk menyampaikan ide dan gagasan, melatih kita untuk berbicara. Nah, proses kesendirian semacam itu akan memunculkan kristalisasi berpikir, kristalisasi bersikap, kristalisasi berasa atau merasa gitu ya. Hingga kemudian kita akan mengembangkan corak kepribadian yang berbeda. Itu yang disebut dengan proses kematangan kepribadian. Pembentukan karakter. Tentu di samping kita mendengarkan kuliah dosen-dosen kita dan seterusnya. Saya kira ruangnya banyak, tinggal waktunya yang disediakan. Kuotanya banyak toh, misalnya saya mau mendengar kenapa sih ekonomi Indonesia sekarang kayak begini, saya ingin mendengar pandangan ekonom. Nanti kita tahu, ini karena kebijakan-kebijakan semacam ini. Kenapa akhir-akhir ini kok pajak melambung tinggi gitu ya, mencekik? Karena negara butuh anggaran yang besar. Jadi pajak dieksploitasi oleh negara dan seterusnya. Lalu apa kepentingan kita? Kepentingan kita adalah bukan melarang pajak ditingkatkan, tapi kepentingan kita adalah mengawasi apakah pajak itu memang digunakan untuk kepentingan-kepentingan bangsa, masyarakat, dan seterusnya begitu. Itu ciri dari generasi yang berkesadaran. Jangan nolak aja itu repot kita. Dia nggak mungkin bisa dihindari. Tapi ada kanal-kanal yang bisa kita salurkan. Nah, ini butuh kesadaran, teman-teman sekalian. Saudara-saudara ya, kalau kita bisa membangun kesadaran semacam itu ya bagus. Kita akan memunculkan generasi yang berkualitas. Generasi berkualitas itu akan menjadi masyarakat yang berkualitas. Sehingga nanti akan muncul keseimbangan, apa yang disebut dengan civil society, masyarakat sipil yang kuat. Sekarang ini tidak seimbang komposisi penduduk Indonesia dengan masyarakat sipilnya itu masih sangat rendah. Itulah mengapa demokrasi menghadapi problem. Itulah mengapa masyarakat menghadapi problem. Masyarakat tidak memiliki disiplin, masyarakat tidak memiliki rasionalitas, masyarakat mudah tersulut dan seterusnya. Lalu kalau masyarakat lemah, ya kan? Civil society lemah, negara kuat, begitu kan? Negara kuat itu kan negara direpresentasikan oleh pemerintah. Pemerintah itu kan oknum-oknumnya kan ada-ada aja kan. Oknum-oknum itulah yang kemudian mengambil sikap dan perilaku-perilaku yang tidak sejalan dengan kepentingan negara dan masyarakat. Sehingga ya Indonesia itu tersendat-sendat perjalanannya. Mau menjadi negara maju ya dengan pendapatan per kapita yang tinggi itu berat sekali. Karena kita itu sekarang masuk dalam jebakan negara dengan pendapatan menengah, the middle income trap yang terlalu panjang dan lama. Bayangkan dari tahun-tahun 90 zaman Pak Harto sampai sekarang. Berarti kan sudah 10-35 tahun masuk di dalam kategori negara dengan pendapatan menengah. Bayangkan dengan Cina, dengan Korea, dengan Singapura yang relatif singkat
Korea itu saya kira paling 10 tahun lah pada posisi pendapatan menengah. Singapura juga demikian. Apalagi Cina. Cina itu kan masuk pendapatan menengah tahun 80, tahun 90 dia. Tahun 2000 dia sudah menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang dahsyat. Menyaingi Amerika. Amerika udah kelimpungan melawan Cina hari ini. Dan seterusnya misalnya. Nah, fungsi-fungsi generasi yang berkesadaran itu penting untuk dikembangkan. Karena saudara-saudara ini bukan omong kosong. Itu akan membuat masa depan Anda lebih baik atau masa depan Anda buruk, kira-kira begitu gitu loh. Kalau masa depan Anda baik, itu berarti masa depan negara ini baik. Nah, kan itu persoalannya. Kalau masa depan negara baik, masa depan Anda baik. Kalau masa depan Anda baik, masa depan anak cucu Anda kemungkinan juga baik. Nah, demikian itu Bu Sofi. Baik, terima kasih Bapak. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, salam untuk semua ya. Di tempatnya Baik, masing-masing. Sehat-sehat. Adik-adik mahasiswa ini juga sehat-sehat, belajar dengan giat. 4 tahun tidak lama, lalu 4 tahun Anda akan muncul sebagai generasi yang berbeda. Itu yang diharapkan oleh orang tua Anda, diharapkan oleh masyarakat Anda, dan diharapkan oleh bangsa dan negara Anda. Dan saya berharap itu juga menjadi harapan Anda. Dan harapan Anda itu harus Anda lakukan, harus Anda ekspresikan dalam kehidupan keseharian Anda. Sehingga dia betul-betul mewujud. Nah, jangan harapannya A, kelakuannya Z. Nah, itu yang nggak bagus. Demikian. terima kasih Bapak Desvian. Sama-sama. Alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak ya dan mengkaji tentang materi memahami dinamika bermasyarakat bagi mahasiswa di era kekinian. Sebagai mahasantri PESMA PTMA, begitu kita menyadari bahwa tantangan kehidupan bermasyarakat saat ini sangat kompleks, terutama dengan hadirnya media digital dan arus perubahan sosial yang begitu cepat. Peran kita bukan sekedar menjadi penonton, tapi menjadi pelaku aktif yang membawa nilai-nilai Islam, keilmuan, dan kebangsaan ke dalam kehidupan bermasyarakat dengan sikap kritis, bijak, toleran, serta semangat gotong royong. Insya Allah kita mampu menjadi generasi yang mampu memberi warna positif dan solutif di tengah dinamika masyarakat. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Desvian bisa menjadi bekal berharga untuk mahasantri khususnya untuk menguatkan diri, memperluas wawasan, serta meneguhkan peran kita sebagai agent of change sekaligus khairul ummah di era kekinian. Terima kasih banyak sebelumnya buat Bapak Desvian selaku pemateri Ya, malam sama-sama hari Bu. ini yang Terima sudah kasih. meluangkan waktunya begitu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pengurus pengelola ini asrama Mahat PTMA, kepada para mahasantri, musrif-musrifah yang sudah hadir pada kegiatan malam ini, pengajian begitu ya, pengajian bulanan yang merupakan program asrama PTMA. Begitu dari kami cukupkan. Mari kita tutup pengajian malam hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku moderator mohon maaf apabila selama membawakan acara ada yang kurang berkenan begitu. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bapak Ibu semua ya. Bapak, terima kasih. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi